Hai, balik lagi di channel gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi aplikasi yang bernama WebEx. Ya guys ya, WebEx. WebEx ya. Jadi gue dapet komentar terbaru bahwasanya katanya sudah terjadi masalah di website WebEx ini guys. Bener nggak? Kalian buat para membernya coba deh komentar kenapa gitu ya. Karena ini seringkali yang terjadi ya guys ya. Aplikasi-aplikasi kayak gini tuh tertutup hanya antara membernya aja. Kalaupun misalkan gue lagi aktif-aktif bisa gue masuk ke grupnya, cuman ya udah mulai ya tau lah ya kayak gimana, agak susah. Terus gue coba cari informasi kesana kesini, tidak gue temukan sama sekali terkait masalahnya. Jadi mungkin buat kalian yang tahu keadaan saat ini kayak gimana, boleh bantu di kolom komentar ya. Oke, dan di sini ini video gue sebelumnya ya guys ya, udah ngebahas WebEx itu dari 5 bulan yang lalu, kalian bisa lihat nih ya. Dan ini 11 jam yang lalu ada yang komentar kayak gini ya. WebEx sudah scam, membernya pada nangis masuk goa. Nah, scamnya nih maksudnya gimana nih ya? Kan pemain Ponzi nih terlalu banyak menggunakan istilah-istilah scam yang sebenarnya kita tuh kayak scamnya tuh scam apa? Karena pada saat gue buka websitenya masih aktif, masih bisa dibuka. Nah, kayaknya biasanya ya pemain Ponzi ya kalau nggak scam itu dua ya guys. Mulai dari penarikan yang susah atau websitenya sudah tidak bisa diakses. Jadi websitenya masih bisa diakses. Jadi kata lainnya adalah penarikannya yang sudah mulai susah nih seperti ini. Tapi kalau gue salah boleh dikoreksi ya guys ya. Nah terus balik lagi ke Facebook seperti biasa guys. Ini dari grupnya masyarakat anti Ponzi dari Fansar ya guys ya. Jadi di sini dia ada ngepost terkait WebEx skema Ponzi hati-hati. Ini 24 Desember ya guys ya. Kemudian beliau ini ngeposting lagi ya guys 1 jam yang lalu ini pada saat gue bikin video. Dia ngasih info WebEx sudah scam atau belum, kok pada rame gak bisa ditarik. Nah wah ini, tapi kalau kita cari di Facebook tidak ada satupun membernya yang ngeposting. Kenapa nih? Bener-bener udah masuk goa atau bener-bener udah hilang sinyal ya guys ya. Dan sekarang kita pindah ke websitenya. Dan ini gue nggak tahu ya, gue bingung deh. Ya namanya aplikasi nggak jelas tuh kenapa ya sering banget gonta-ganti website. Walaupun memang tidak ganti website secara keseluruhan, tapi domain belakangnya dia ganti guys. Jadi sebelumnya setahu gua belakangnya itu adalah .com ya guys ya. Ini jadi .net. Nah bahkan ketika gua lihat berita yang ada di sini ya, misalkan ya, kita lihat berita di sini nih. Terus kita klik nih, dia bilang ada update nih di tanggal 26 bulan 12 2025. Kalau kita klik, oke, ini langsung direct lagi ke webex.vip. Beda lagi ya guys ya. Dan yang lucunya adalah dia masih bilang nih ya, you can visit or to download it or complete the upgrade according to the page ya. Terus kalau kita klik ya yang webex.com, kita tunggu guys ya. Di sini mungkin kalau agak lama gue skip aja ya guys ya. Nah seperti kalian lihat di sini, ini untuk yang webex.com. Websitenya sudah tidak bisa dijangkau. Nah ini pertanyaannya adalah pertanyaan yang sangat sederhana. Kenapa di website yang ini dia masih masukin website yang ini? Kalau memang sudah tidak bisa diakses. Apakah gue salah guys? Coba dikoreksi ya di kolom komentar ya. Lanjut. Scrolling ke bagian bawah guys. Di sini mereka mencantumkan ada Facebook, ada X, ada LinkedIn. Nah ini ketika gue klik ya untuk yang Facebook yang pertama nih. Gue kira kita bakal direct langsung ke grupnya mereka. Tapi enggak, tiba-tiba kita disuruh bikin postingan. Apa nih? Postingan gini guys, kita diminta bikin postingan ya. Kan males ya Wak ya. Terus kalau kita klik yang X ya guys ya. Kita klik X di sini. Apa yang akan terjadi di sini kalau kita lihat. Sama juga kita harus login dan
nge-share postingan yang tadi. Nggak ada hubungan guys ya. Dan kemungkinan yang LinkedIn juga sama nih guys ya. Kirain gua adanya icon-icon dari sosmed ini adalah mereka itu ngasih tahu sosmednya mereka, bukan maksudnya berita ini dipublish ke umum, bukan ya guys ya. Ini kan aneh gitu ya. Mau nge-share ini kenapa logonya mesti begini? Padahal kan bisa aja orang nge-share link di atas gitu ya, untuk nge-share berita ini gitu ya, tanpa perlu harus ada embel-embel logo begini gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk tampilan dari websitenya kurang lebih masih sama-sama aja guys dari sebelumnya yang waktu gue bahas di bulan Juli itu, walaupun memang gue nggak masuk ke dalam, tapi aplikasi-aplikasi kayak gini tuh ya manipulasinya banyak banget. Dari mulai manipulasi tentunya grafik dan juga data di sini, baik dari harga juga ya guys. Terus ya terlihat sangat amat binary option. Terus yang lucunya juga gue agak aneh, kayak lu buy profit segini, lu sell profit segini gitu ya. Sama-sama dapat profit. Padahal kan belum tentu harganya pas lagi lebih tinggi dibandingkan harga beli kita ya guys ya. Tapi profit terus menerus, dan tentunya ini dikasih waktu ya guys ya. Bukan yang kalau kalian trading tuh bisa ya lama lah jualnya ya. Terus juga kalau kita lihat di sini ya udahlah ya tampilannya kayak gini, terus invite orang. Ini tadi market ya, kurang lebih ya manipulasinya udah pasti tahu di situ guys. Terus kita lihat ya learn about, di sini ada level-levelannya. Nah, di sini kelihatan banget kalau money game skema Ponzi-nya. Dimana ya udahlah ya guys ya. Kalian tuh di VIP berapa nih ya, contoh VIP 1 kan. Terus misalnya kalian ngundang orang level pertama, level kedua, dan level ketiga ya. Kalau pemain Ponzi udah hafal ya. Ini level 1, 2, dan ketiga. Ya kan? Ya udah nih dapat keuntungannya berapa ya. Oke. Dan tentunya semakin tinggi levelnya, ini 1, 2, 3 gitu ya. Tinggi levelnya semakin besar keuntungan yang kalian dapatkan dibandingkan level yang ketiga. Ya. Udah jelas banget money game skema Ponzi-nya. Oke. Dan ujung-ujungnya ya ada VIP kayak gitu, bukan difokuskan untuk kayak kita gimana sih tradingnya benar, kita cari profit yang benar, atau misalnya berita-berita terkini yang akan mempengaruhi nilai-nilai dari kripto itu sendiri ya guys ya. Terus kalau kita lihat about us-nya, ini kurang lebih tadi gue cek masih sama nih ya, pakai webx.com. Terus gue nggak akan ini juga udah pernah gue bahas di MSB, bukan sebagai legalitas di bidang kripto, tapi sering banget aplikasi-aplikasi penipuan pakai ini juga sama ya. Certificate of Document Filed ini juga yang ada di Colorado ya. Ini bukan sebagai izin guys ya, ini cara dapet ini juga gampang, tinggal kalian daftar online aja, selesai. Oke, sekarang kita pindah ke Trustpilot ya guys ya. Nah di Trustpilot ini gue cek ternyata yang tadi gue bilang ya, dia tuh udah banget gonta-ganti web. Yang pertama nih, ini wapex.com. Yang kedua wapex.net. Tapi tidak ada review sama sekali. Yang ini ada review. Kita lihat negaranya masih sama ya, United States. Terus kalau kita klik misalkan yang ini. Oke, kita lihat di sini karena tidak ada review sama sekali. Oke, cuma begini saja ya. Sekarang kita lihat yang ini ya, WebX yang satunya. Ini skornya setengahnya, reviewnya 52. Dan kalian bisa lihat nih a day ago ya, kurang lebih kemarin ya guys ya. Kita bisa lihat komentarnya mereka. Nih, so friendly. Langsung bahasa Indonesianya aja kali ya gue ya. Mereka bilang account manajernya itu awalnya tuh friendly banget ya. Tapi ketika dia minta untuk withdrawal, untuk penarikan, langsung he became aggressive ya, langsung demanding guys ya. Terus ada bilang untuk keamanan deposit gitu ya. Terus orang ini ya nggak mau terlalu terburu-buru atau masuk ke trapnya mereka. Jadi kalian juga wajib hati-hati dengan simulasi seperti ini ya. Terus juga ini ya, melalui juga telepon ataupun message untuk ngetrik kalian, untuk menipu kalian ya. Hati-hati ya guys ya. Jadi udah banyak juga kita lihat nih, mungkin yang paling baru adalah yang ini
ini di 17 ya, dan seterusnya. Walaupun memang Trustpilot tidak bisa dijadikan kayak acuan utama gitu ya. Oh, Trustpilot terpercaya, enggak. Tapi setidaknya ketika kalian mau berinvestasi, kalian baca juga dari review orang, karena menurut gue itu sangat amat membantu kalian. Setidaknya kalian punya gambaran terkait situasi terkini. Walaupun mungkin apakah dia dibayar untuk menjelek-jelekan perusahaan ini dan segala macamnya, tapi kalau kalian lihat, oh ada benarnya juga nih omongannya, kayaknya agak aneh di sini ya, itu bisa kalian simpulkan ya guys ya. So keadaannya gimana saat ini, coba boleh bantu di kolom komentar guys buat para membernya ya guys ya. So mungkin itu aja untuk video kali ini, dan hati-hati dalam berinvestasi ya, jangan kemakan omongan keuntungan besar ya, cara investasi gampang, mudah, tiduran aja dan segala macam. Apalagi dia ngomongnya investasi gampang tapi di bidang kripto, padahal kripto susahnya kayak apa tahu ya. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.